Karena saya bilang Islami itu tidak bengong. Orang Islam haram hukumnya bengong. Nggak bisa itu. Jadi maksud saya Islami kan artinya sebetulnya sangat sangat mendasar ya. Iya. Kalau dia sholatnya betul, dia puasanya betul, dia semuanya betul, pasti dia jadi orang yang tangguh. Pasti. Saya yakin. Begitu ya? Saya yakin betul kalau itu. Iya. Nggak mungkin orang yang sholatnya betul, puasanya betul, bengong. Nggak mungkin. Doesn't make sense gitu. Kalau begitu ada yang salah tuh. Kalau ada yang puasa, sholat, udah pergi haji masih tetap kurang pandai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat jumpa di dalam forum Hikmah Fajar. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam rangka ulang tahun RCTI yang kita semuanya tentu mengucapkan selamat kepada lembaga komunikasi yang sekarang terus berkembang dan marak menjangkau seluruh tanah air. Mudah-mudahan kiprah RCTI akan dapat menambah persada Indonesia ini dengan informasi, dengan pendidikan dan hiburan, maupun apapun juga nilai-nilai yang akan menambah budaya maupun menambah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mulia. Bersama kami adalah Bapak Rosano Barak, salah satu Direktur Bimantara Citra. Selamat pagi, Pak Rosano Barak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Sebagaimana tadi Pak Arif telah kemukakan, saya Rosano Barak, Direktur PT Bimantara Citra. Terima kasih Pak Arif. Ini kalau dipanggil Bapak kayaknya nggak pantas ya. Kurang cocok ya. Ya. Kurang cocok. Gimana, Abang? Yang enak kalau di Betawi abang kali ya dipanggil. Abang ya. Di Betawi ya. Ini kalau Barak-Barak ini kayaknya Betawi gitu ya. Barak ya bisa berkah juga tuh artinya jangan-jangan. Berkah. Alhamdulillah. Itu. Kalau jadi berkah ya enggak. Jadi gini Bang, saya melihat posisi dan tanggung jawab yang Abang pegang sekarang kelihatannya pantas atau saya pikir tepat kalau bertanya pada orang lapangan seperti Anda, itu sekarang orang suka berpikir nih, di depan kita mungkin banyak adik-adik muda, pengusaha muda, pokoknya yang muda-muda yang sedang meningkatkan dirinya untuk bisa nanti berguna untuk tanah air dan pada dirinya keluarganya gitu. Yang betul itu sekarang ini masalahnya yang susah nih, mencari pekerjaan atau mencari pekerja yang bermutu. Yang mana yang lebih mirip gitu? Kalau menurut saya dua-duanya susah ya. Dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Gimana itu? Jadi artinya memang lapangan pekerjaan juga terbatas. Ya. Karena juga jumlah tingkat pengangguran masih ada. Yang kedua adalah mutu dari pekerja itu sendiri. Sebagai seorang Islam, tentunya kita sudah punya modal. Artinya sebagai sumber daya manusia yang Islami, modalnya adalah rukun iman dan rukun Islam, gitu. Rukun iman itu perkara yang 6, semua kita tahu. Ya. Kemudian rukun Islam, ini yang rada-rada sedikit berat ya saya rasa ya, karena banyak juga Islam KTP gitu. Dalam arti kata, ya habis syahadat nggak sholat, atau habis syahadat tidak puasa, atau habis syahadat tidak bayar zakat, atau habis syahadat sudah mampu tapi tidak pergi haji. Jadi saya rasa culture dari umat Islam sendiri itu juga perlu ada perbaikan. Karena sumber daya yang Islami itu sebetulnya betul-betul yang rukun Islam gitu. Artinya dia seorang yang sudah mengucapkan syahadat ke hadapan Allah. Artinya sudah, itu kan artinya komitmen gitu. Kalau ada komitmen perlu ada konsistensi. Iya kan? Bentar, ini kalau saya dengar komitmen terus konsistensi gitu ya. Jadi yang penting orang itu harus ada keterikatan kepada siapa dia gitu. Betul. Karena kita kan sebetulnya pangkatnya luar biasa tinggi. Artinya luar biasa tinggi. Kita dipercaya oleh Allah itu menjadi khalik atau khalik di bumi ya, khalifah di bumi gitu. Artinya kita wakil departemen ketuhanan di dunia gitu. Saya suka tuh kata departemen ketuhanan. Jadi cuman maaf nih saya potong. Mikir-mikir ya. Tadi supaya jangan terlalu jauh dulu sebab ini isinya udah berat nih. Udah dalam ya. Udah dalam banget.
katanya rukun Islam. Taruhlah dia syahadat udah, sholat sudah, terus puasa udah, zakat udah, itu udah dikerjakan, haji udah nih. Ya. Tapi kalau kita mau menerima yang seperti itu, mau ditaruh di mana nih orang yang seperti itu? Begini, nah Ilmunya ilmu apa nih? exactly, itu ilmu yang paling susah menurut saya karena ilmu duniawi aja tidak cukup untuk menjadi satu sumber daya yang islami. Artinya dia boleh pinter gitu, dia bisa jadi mengkhianati perusahaan misalnya. Ya, banyak sekali case-case yang terjadi ya. Misalnya kasus Edi Tansil kita bilang, karena tidak islami. Ya orang-orang yang saya rasa problem yang utama adalah di sini masalahnya orang itu mungkin kalau kita bicara islami jadi nggak cocok nih negara Pancasila. Oke, saya bilang orang yang bertuhan deh gitu. Artinya dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena apa? Karena perusahaan itu kan yang punya, tadi saya bilang, departemen ketuhanan sebetulnya. Kita ini wakilnya aja di dunia. Artinya pemilikan itu bisa berubah kapan saja. Tetapi kalau manajemennya bagus, orang-orang yang bersumber daya itu profesional dalam arti kata mereka bertuhan, saya rasa nggak akan terjadi apa-apa dengan perusahaan itu ya. Karena itu adalah kalau bahasa Betawinya bakul nasi kita gitu. Iya. Nah sekarang kalau kita bicara soal bakul nasi nih abang mesti milih antara dua orang. Yang satu ini sih saya mengada-ada gitu, tapi ya mesti bisa milih gitu. Antara yang ini ada orang yang pinter banget nih, ngomong Inggrisnya oke, ilmunya di dalam suruh komputer dia luar biasa pandai. Tapi kadang-kadang kurang jujur, cuman kadang-kadang aja gitu. Tapi terus ada juga yang di sini yang jujur sekali, tapi orangnya gitu, mohon maaf ya, dibilang bodoh enggak gitu, tetapi suka bengong aja gitu. Nah, dipilih yang mana nih? Dua-duanya saya nggak pilih. Terus padahal perlu orang. I find another. Iya. Karena dua-duanya tidak memenuhi kriteria. Karena saya bilang Islami itu tidak bengong. Orang Islam haram hukumnya bengong. Nggak bisa itu. Jadi maksud saya Islami kan artinya sebetulnya sangat mendasar ya. Iya. Kalau dia sholatnya betul, dia puasanya betul, dia semuanya betul, pasti dia jadi orang yang tangguh, pasti. Saya yakin, ya? Saya yakin betul kalau itu. Nggak mungkin orang yang sholatnya betul, puasanya betul, bengong, nggak mungkin. Doesn't make sense gitu. Kalau begitu ada yang salah tuh, kalau ada yang puasa, sholat, udah pergi haji masih tetap kurang pandai dan tidak memenuhi syarat bengong gitu, itu ada yang salah. Ada bidangnya, mungkin bidangnya adalah bidang ke dalam ilmu agama. Artinya apa? Saya pernah dengar cerita gitu, Rasulullah, sahabatnya nanya, Rasulullah ini ada si A sama si B gitu kita bilang, kakak adik. Kakaknya ini luar biasa, sholatnya, puasanya, udah luar biasa dah. Cuman itu, ya ibadah aja dia, nggak ngapa-ngapain. Jadi urusan dunia tidak diurus. Oke. Terus Rasulullah tanya, yang kasih makan siapa? Adiknya Rasulullah. Dia masuk surga duluan. Itu artinya apa? Orang bukannya artinya yang ibadah itu jelek, Rasulullah tapi bilang yang kasih makan yang masuk surga duluan. Rupanya yang amal praktek jelas gitu. Exactly. Iya. Yang amal praktek jelas dengan niat baik itu akan lebih mulia ya kedudukannya. Tapi kalau dua-duanya jauh lebih mulia ya. Wah, itu yang kita idam-idamkan. Nah, itu yang dicari ya. Idam-idamkan gitu. Sekarang tadi Abang bicara soal komitmen dan konsistensi. Ini untuk mencari orang yang mempunyai komitmen, yang mempunyai keterikatan kepada suatu misi, suatu cita-cita, suatu pesan gitu yang luhur, apakah dari agama, apakah dari bangsa, itu bagaimana ya membuat orang supaya mempunyai keterikatan yang kuat kayak begitu? Saya rasa di dalam Islam semuanya sudah diajarkan ya. Misalnya gini, misalnya kita diajarkan disiplin sholat subuh. Itu sholat subuh memang saya rasa sesuatu yang menurut saya, ini yang saya alami ya, salah satu ibadah yang sangat berat, sholat subuh. Kenapa? Karena juga saya kadang-kadang kan pulang terlambat. Itu jam 5 kurang seperempat harus bangun. Nggak ada jalan lain deh, itu soalnya udah wajib deh. Itu melatih disiplin artinya kan. Sebagai seorang yang sudah komit tadi, asyhadu alla ilaha, kita udah komit. Ya Allah, saya ikut Rasul, saya percaya Engkau dan Rasulmu. Ya kan? Artinya udah ada yang diajarin, larangannya, perintahnya, semua udah ada. Dan itu tidak mudah gitu. Kita untuk demikian saja
komitmen kita penuhi itu susah saya rasa ya. Iya. Artinya kita berusaha untuk disiplin, dan agama mengajarkan kita disiplin. Contohnya saya bilang sholat subuh, itu disiplin yang tinggi sekali menurut saya. Kalau Anda sudah bisa lakukan disiplin itu, mestinya disiplin lain lebih gampang.